Salam pecinta anime. Yonko adalah 4 kaisar lautan yang dimana kelompok-kelompok ini merupakan salah satu dari 3 kekuatan besar yang ada di dunia One Piece. Di antaranya ada Yonko itu sendiri, marinir atau angkatan laut, dan Shichibukai atau yang sekarang sudah digantikan dengan manusia buatan Vegapunk alias SSG atau Seraphim. Yonko adalah 4 kelompok bajak laut yang dianggap memiliki seorang kapten yang paling terkenal dan terkuat di dunia. Saat ini, bajak laut yang memiliki gelar Yonko antara lain adalah Akagami no Shanks, Blackbird atau Marshall the Teach, Mugiwara no Luffy, dan Buggy the Clown. Selain 2 hal yang disampaikan tadi, ada beberapa syarat di mana seorang tersebut layak menyandang gelar Yonko. Antara lain, kelompok bajak laut tersebut harus memiliki suatu daerah kekuasaan, yang dimana suatu daerah atau pulau tersebut resmi telah mendapatkan tanda perlindungan atau naungan dari lambang bendera bajak laut Yonko tersebut. Lalu, syarat selanjutnya adalah kelompok bajak laut Yonko diharuskan memiliki armada atau aliansi bajak laut yang cukup banyak dan kuat. Hal tersebut juga sebenarnya memang masuk akal, di mana seorang kaisar sudah selayaknya memiliki teritorial kekuasaan dan memiliki pasukan yang sangat banyak, sehingga mereka menjadi kelompok yang diperhitungkan untuk diajak bertarung. Nah, untuk topik pembahasan kita kali ini, kita akan lebih tajam untuk mengurutkan manakah Yonko yang paling kuat sampai yang paling lemah. Dan untuk kita mengetahui urutan mana yang tepat, mari kita analisis terlebih dahulu mengenai kelompok-kelompok bajak laut yang paling ditakuti tersebut. Yang pertama ada kelompok bajak laut atau sekarang bisa disebut juga dengan sebuah organisasi Cross Squad, yang dimana bajak laut ini dipimpin oleh Buggy the Clown, yaitu seorang legenda hidup bajak laut yang dulunya ia termasuk salah satu mantan kru Roger, yaitu raja bajak laut yang mendominasi Green Line. Tak lama setelah perang Marineford, namanya kemudian menjadi terkenal, lalu diangkat menjadi Shichibukai yang baru dengan julukan Buggy si Bintang Badut. Awalnya, Cross Guard sendiri didirikan oleh Crocodile dan Mihawk, yang mana mereka merupakan mantan Shichibukai yang kuat. Buggy secara tidak sengaja merebut jabatan presiden organisasi tersebut karena kesalahpahaman di antara krunya dan rangkaian kebetulan serta kepopuleran saat Arc Impel Down. Buggy dianggap memiliki pengaruh Star Shanks oleh pemerintah dunia dan sekarang menjabat sebagai pemimpin boneka, yang menyebabkan pemerintah dunia mengakui dia sebagai salah satu dari 4 kaisar yang baru. Kelompok ini memiliki pengaruh yang besar bagi pemerintah dunia, di mana kemampuan mereka untuk memberikan hadiah kepada marinir yang digambarkan sebagai ancaman besar bagi operasi angkatan laut. Bersamaan dengan kekuatan dan keburukan para komandan utamanya, yaitu Sir Crocodile, seorang mantan pemimpin Barksworth dan pengguna Surasunanomi. Selain itu ada juga Drakor Mihawk, sang pendekar pedang terkuat di dunia dan pernah menjadi saingan Shanks, salah satu dari 4 kaisar. Kekuatan tempur mereka cukup mengerikan, dari mulai para kekuatan tahanan Impel Down yang kabur sampai kekuatan utama mereka yang berfokus pada Crocodile dan Mihawk. Yang kalian juga tahu sendiri kekuatan mereka itu sedahsyat apa. Selanjutnya ada bajak laut Akagami no Shanks. Sama seperti Buggy, Shanks juga merupakan mantan anggota bajak laut Roger. Belum ada kepastian bagaimana Shanks ini menjadi seorang Yonko. Namun menurut pendapat yang beredar, saat 6 tahun lalu, Loki sang pangeran Elbaf melarikan diri dari kampung halamannya dan membuat kekacauan di lautan. Singkat cerita, Shanks berhasil menangkap dan membawa dia kembali ke Elbaf. Mengingat Shanks jadi Yonko 6 tahun lalu, bisa jadi kenaikan status Shanks sebagai Yonko adalah karena Loki. Jadi kesimpulannya antara Loki itu memang Yonko sebelum Shanks, atau pemerintah dunia sempat menganggap dia sebagai ancaman yang sangat besar. Jadi Shanks yang menjatuhkannya pun dinyatakan sebagai Yonko. Kekuatan dari Yonko ini adalah dengan mengenalkan haki tingkat tinggi yang sangat kuat dan sama sekali tanpa buah iblis. Diketahui bahwa Shanks adalah pengguna haki yang paling hebat saat ini untuk karakter One Piece yang masih hidup. Dia mampu melumpuhkan lawan dalam jarak jauh dengan menggunakan haki seperti yang dia lakukan kepada Admiral Green Bull di Wano. Shanks juga dijuluki pembunuh haki observasi, karena kemampuan uniknya mengontrol auranya sendiri, sehingga lawan tidak bisa melihat masa depan saat bertarung dengannya.
Teknik pedang yang mewarisi dari bajak laut Goldie Roger yaitu Kamusari, dia mampu menumbangkan Kapten Kidd hanya dalam satu serangan. Kecepatan Shanks juga sangat menakjubkan. Dia memiliki kecepatan luar biasa yang mampu mengimbangi kecepatan cahaya Kizaru. Memang Yonko yang satu ini tidak perlu lagi diragukan untuk kekuatannya. Bahkan saat di Arc Marineford pun, dia dengan gagahnya menyuruh kepada semua orang untuk menghentikan perang. Dan jika ada yang tidak menurutinya, Shanks akan mengajaknya bertarung. Di sana terlihat tidak ada yang berani melawannya dari mulai angkatan laut sampai Kurohige pun tidak berani untuk melawannya. Walaupun aliansi bajak laut Akagami ini dipercaya adalah aliansi yang paling lemah, tapi kita dapat melihat kekuatan kru intinya itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dikatakan bahwa kru Shanks ini dalam kekuatannya tidak berbeda jauh dari Shanks itu sendiri, dan menjadikannya sebagai kelompok bajak laut yang paling seimbang dalam hal kekuatan. Selain itu, Shanks juga diketahui memiliki darah bangsawan yaitu anak dari Vigerland Garling dan sepupu kembar dari Samrock. Artinya, Shanks itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam dunia One Piece. Selanjutnya Yonko Kurohige. Yonko yang satu ini dikenal dengan Yonko yang paling berpotensi merusak dunia. Kurohige Deeds merupakan mantan anggota bajak laut Shirohige yang merupakan salah satu Yonko era lama. Dalam Arc Marineford, kita bisa melihat Kurohige dengan kru bajak lautnya telah membunuh Shirohige dan telah berhasil mencuri buah iblisnya, yaitu Gura-Gura no Mi. Kurohige menyandang gelar Yonko saat dia berhasil membunuh Shirohige dan menaklukkan sisa-sisa kru bajak laut tersebut. Bajak laut Kurohige dikenal sebagai pemburu buah iblis, dan Kurohige dikonfirmasi merupakan satu-satunya karakter yang diketahui menguasai dua kekuatan buah iblis sekaligus, yaitu Yami Yami no Mi tipe Logia dan Gura-Gura no Mi tipe Paramecia. Dengan kekuatan tersebut, tentunya Kurohige ini menjadi ancaman yang sangat menakutkan bagi musuh-musuhnya, karena dengan Yami Yami no Mi, dia bisa menetralkan kekuatan buah iblis. Sementara dengan Gura-Gura no Mi-nya, dia bisa membuat gempa yang sangat dahsyat. Yonko Kurohige juga dikenal cerdik, licik, dan memiliki rencana matang untuk menguasai dunia. Sebagai Yonko, Kurohige menguasai wilayah lautan dan markas di Pulau Hachinosu. Krunya sendiri sangat mengerikan karena telah diperkuat dari penjahat legendaris level 6 Impel Down dan mantan pasukan dari pemerintah dunia seperti Shiryu dan Aokiji. Kurohige merupakan Yonko yang sangat berbahaya karena pergerakannya yang sangat pintar dan strategis. Seperti saat mereka membuat kerusuhan di Marineford, lalu menyerang Amazon Lily dan menculik Koby, sampai kru mereka pun dapat mengalahkan pahlawan angkatan laut yaitu Garp. Dengan begitu, kelompok bajak laut Kurohige ini menjadi salah satu Yonko yang memang patut untuk diperhitungkan. Lalu selanjutnya terakhir ada Yonko Mugiwara no Luffy. Luffy telah resmi menjadi seorang Yonko setelah berhasil mengalahkan Kaido, sang makhluk terkuat di dunia. Selain karena telah mengalahkan Kaido, pemerintah dunia menetapkan Luffy sebagai Yonko karena dia memiliki armada besar yang terdiri dari 7 aliansi bajak laut dengan total jumlah 5.600 personal. Lalu Luffy juga diketahui memiliki banyak daerah kekuasaan seperti Pulau Manusia Ikan, Negeri Wano, Dressrosa, dan lainnya. Sama seperti Shanks, Luffy juga memiliki kru yang loyal kepada kaptennya. Dalam pertarungan, tentu saja Yonko Mugiwara ini bukanlah kelompok yang dapat diremehkan. Dengan kru yang diperkuat seperti Zoro yang merupakan pendekar pedang yang hampir setara dengan Mihawk, Sanji yang memiliki tubuh modifikasi Germa, dan Jinbei yang merupakan mantan Shichibukai dan memiliki ras manusia ikan. Mereka ini dapat dikatakan sebagai komandan terkuat yang dimiliki Yonko Mugiwara. Lalu tentu saja, kekuatan dari seorang kaptennya tersebut juga sangat luar biasa. Luffy adalah Master Haki yang menguasai ketiga jenis haki tingkat lanjut dan diperkuat dengan buah iblis Mythical Zone Hito Hito no Mi model Sun God Mika, yang dimana kekuatan ini dapat menciptakan imajinasinya menjadi kenyataan. Sejauh ini, Luffy dengan mode Nika ini belum pernah dikalahkan oleh musuhnya. Dari mulai Kaido, Kizaru, Gorosei, bahkan Imusama yang merasuki tubuh Gonko pun dipukul mundur olehnya. Ini membuktikan betapa bahayanya kelompok Yonko yang satu ini. Baik, setelah kita menganalisis kekuatan masing-masing dari Yonko, maka ini saatnya untuk mengurutkan manakah Yonko yang terkuat sampai yang terlemah versi Uchiha Zoro.
Di nomor 4, itu ada Crossguard. Karena jika dilihat, tim kelompok ini hanya mengandalkan kekuatan dari 2 orang saja, yaitu Crocodile dan Mihawk. Lalu di nomor 3 ada Yonko Akagami. Walaupun mereka kuat, tapi masih sangat diragukan jika mereka bisa mengalahkan Sun God Nika atau Kurohige yang memiliki strategi sangat licik. Nomor 2 ada Yonko Mugiwara. Hal ini karena dirasa kelompok ini masih dalam proses berkembang lagi untuk menstabilkan kekuatannya untuk menjadi urutan pertama. Lalu untuk di nomor pertama tentu saja ada Yonko Kurohige. Karena kita lihat mereka memainkan pertarungan dengan kekuatan dan kecerdasan. Ditambah lagi, benang takdir di mana Kurohige merupakan garis keturunan David D. Jones dan anak dari Rox di Zebek. Ya, seperti itulah urutan Yonko terkuat sampai terlemah. Walaupun sebenarnya tidak bisa dikatakan lemah juga karena Yonko itu merupakan para bajak laut terkuat di dunia. Dan tentu saja, peringkat ini dapat berubah seiring melajunya cerita One Piece. Oke baik, mungkin segitu dulu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menonton sampai habis. Semoga video ini dapat menghibur dan membawa kesenangan bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat membawa hiburan dan informasi menarik lainnya seputar dunia anime.